Boleh nggak viral? Boleh. Centang biru, mangga, silakan. Ya, sekarang udah bisa bayar. Ya, 130.000 sebulan katanya. Ya, dan lain-lain. Ya, boleh terkenal, boleh. Tapi viral juga cuman alat untuk ngenalin Allah ke semakin banyak orang. Mumpung ada yang denger. Ya, orang ada yang bilang kayak gini. Kalau orang udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Ya, kalau orang belum jadi apa-apa, ngucap sebagus apapun dianggap kentut. Jangan ngomong kamu bau, ya. Itu ya. Walaupun surga kita bukan di mulut orang, enggak. Tapi kalau memang ada harus episodenya harus dikenal, ya udah silakan. Tapi hanya dijadikan alat buat ngenalin Allah ke semakin banyak orang. Kenalin Allah bukan kenalin diri sendiri, ya. Nanti kedengaran orang tuh udah ada omongannya. Kalau yang selalu ucapannya cuma saya. Ini perumahan bagus, ini saya dulu yang bangun. Masjidnya keren, oh kan dulu saya yang nyumbang. Ini anak-anak di sini kok pada soleh-soleha, kan saya yang ngajar ngaji. Oh nggak enak didengarnya, ya. Dunia teh seolah tentang dirinya saja, ya. Kadang ngomong juga hiperbola. Panas banget sih ini Makassar, mana macet. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ya. Yang penting sombong dulu aja ngambek. Ya. Bangun. Di rumah ada nasi kuning. Hah, nasi kuning yang di depan. Pucat. Ya. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Kan nyebelin. Ya. Di tempat kerja ngambek. Bisa diem gak sih kalian tuh? Pala saya tuh pecah, tahu nggak mikirin ini? Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB bersihin darahnya banyak di mana-mana. Bangun tidur ngambek. Badan tuh remuk. Bohong. Gimana badan remuk masa bisa bangun? Hiperbola ya. Capek didengarnya ya. Tidak nyaman. Malah nikmat. Beneran ya, orang hati udah isinya tinggal Allah doang, dia nggak nemu apa yang rugi gitu. Ya, kalau kita pengen nyari bahagia wajar, semua berhak, semua pengen. Tapi dari mana? Karena kita selalu pernah menemukan yang punya banyak uang masih belum bahagia. Dia memang duduk di atas mobil mewah tapi sambil menangis. Yang jalan kaki malah penuh canda tawa. Ya, kayak orang healing. Healing kan bukan bicara tempatnya kemana. Pergi ke Cappadocia, tahu nggak? Ya, iya, ya. Oh di sini bacanya gitu ya. Perasaan emang gitu sih. Ya. Pergi kemanapun, ke Maldives, Maldives ya, atau kemanapun sendirian, bete. Ada orang nyamperin, kirain pengen ngajak ngobrol, taunya nyuruh fotoin, bete ya. Tapi kalau dengan orang yang tercinta, ke warung depan rumah juga selasa film India, ya. Jadi bahagia tuh jadi dari mana ya? Sedangkan ternyata sudah berapa kali kita patah hati, kecewa, menderita, yuk mau berapa kali lagi itu semua terjadi, barulah kita sadar, bahagia mah adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kata siapa yang kita suka itu baik buat kita ya. Jangan alergi sama yang nggak enak ya, sama yang pahit-pahit. Karena bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita tambah baik nanti ke depannya. Nggak cuma di dunianya, akhiratnya juga. Kok saya diselingkuhin, suami saya kok udah didampingin dari nol, giliran udah sukses. Bisa jadi lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh. Abang kok nggak selingkuh sih? Saya buat dapat penggugur dosa. Nggak gitu konsepnya bos ya. Masya Allah. Nggak rugi, tenang aja. Ya, kan dulu dikasih tahu cara sukses paling gampang tuh mesti gimana? Nyari masalah. Gimana nyari masalah? Dan tolong bedakan nyari masalah sama nyari ribut ya. Kalau nyari masalahnya misalkan atasan kita lagi turun tangga didorongin, nah itu nyari ribut. Lebih tepatnya nyari mati sih ya. Gitu kan. Ya. Tapi nyari masalah misalkan yang sempat ngerasain bangku kuliah, kalau pengen lulus harus bikin apa? Skripsi. Skripsi suruh ngapain? Nyari masalah. Cari masalah yang nanti kalian jadikan judul ya, dan bisa kalian selesaikan dengan ilmu yang telah dipelajari selama 7 semester sebelumnya. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, nggak jadi judul, jangan harap bisa lulus. Ya,
Pandemi masalah nggak? Masalah ya, sepakat. Kawannya ayah sebelum pandemi bangkrut ya. Ada sebagian bisnis memang harus dimakan zaman. Sekarang semua handphone ada kameranya. Dulu kan handphone pakai yang ada film itu tuh, klise ya, yang kalau pengen jadi itu kudu dicuci katanya, ya, nyuci film katanya. Nah kan sekarang udah nggak ada ya. Harus habis dimakan zaman, semua dijual-jualin, asetnya yang darinya banyak tinggal 100 juta. Besoknya lockdown, PSBB, wah bertambah. Cuman pikirannya bagus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang kan tambah banyak masalah, pasti makin banyak kebutuhannya. Maka dia Allah titipkan ide dalam otaknya, wah ini orang pasti butuh ini. Dia dorong semua modalnya buat beli hand sanitizer sama masker. Nggak nyampe 1 tahun 100 jutanya udah jadi 800 juta. Nggak masalah, gara-gara soal itu, ya. Atau ada orang tinggalnya di dalam gang, angkot nggak lewat, motor nggak punya, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Salah. Ada lagi orang yang lain, punya motor tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Apa? Tantan. Tantannya bukan. Bukan Tantan, bukan micet, bukan Tinder ya, tapi ojek online ya. Asal jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups. Ya. Bisa gitu ya orang ya, pinteran yang orang selingkuh tuh meningkatkan kreativitasnya. Ya. Alhamdulillah. Kita sama sekali tidak menyebut siapapun ya. Ini mah kita ambil pelajarannya aja. Ya. Nah, maka kalau si pendiri atau penemu aplikasinya minimal untuk ukuran dunianya dia lebih sukses daripada orang kebanyakan, ya wajar karena beresin masalah orang. Di saat orang ketemu masalah dia kabur, minderan, ngaco, saya pasti ngaco, saya pasti gugur, saya pasti nggak akan berhasil, saya pasti mampus. Ada yang nyampe kayak gitu, jika ketemu masalah. Ya, ada orang yang malah menganggap itu, oh enggak, ini jadi kebaikan. Ya, jangan alergi sama masalah. Ada lagi yang lain. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ya, nggak ada satupun manusia di alam semesta ini yang ditentuin kamu tuh hidupnya harus S3 ya. Kamu tuh hidupnya harus jadi pemimpin. Kalau kamu nggak jadi pemimpin, kamu nggak boleh masuk surga. Oh, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Ini sambil disiapin, alhamdulillah. Ya. Nggak ada aturan kayak gitu. Tapi Allah nggak pernah nyuruh kita tentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita, yang penting kamu gerak, ikhtiar. Contoh pelajarannya. Ibundanya Nabi Isa, siapa namanya? Maryam ya, surat ke-19 diceritakan waktu itu kan beliau tiba-tiba hamil ya, tanpa disentuh oleh laki-laki. Biasa omongan netizen mulai ya, maha benar netizen dengan segala komennya ya. Beliau dijulitin, ya udah akhirnya meninggalkan kaumnya, sampai akhirnya kan setelah cukup jauh lapar, bersandarlah di pohon kurma. Lihat nanti di ayat 20-an ya. Lalu di ayat itu, di ayat 20-an ya, butuh kurma, ada kurmanya di atas. Kan yang dari pohon kurma, kurmanya kelihatan di atas. Butuh kurmanya, lalu kata Allah perintahnya apa di ayat itu? Wahuzzi. Jatuh. Waktu ngaji tentang ayat ini, kata guru tafsir saya, Ustaz Budi Asari bilang kayak gini. Ini ayat tentang tawakal katanya. Kalau kita pernah lihat pohon kurma yang udah gede berbuah, kira-kira digoyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Gede, nggak bisa. Ya, silakan dites, cari yang badannya paling kekar, cari pohon kurma, goyangin tuh sampai kapan juga nggak akan jatuh buahnya. Karena cara panennya bukan seperti itu. Ya, tapi ini gimana ceritanya? Wanita hamil lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, jantung saya teh lemah ya. Nah. Ajian.
Aduh, masih ada. Untuk masih hidup. Makasih ya. Bismillah. Kedengeran? Ya iyalah ya, nggak pakai aja kedengeran. Ntar dulu saya nenangin diri dulu. Masya Allah. Bismillah. Iya, gimana ceritanya Ibunda Maryam? Lagi hamil gede, mules-mulesnya, bentar lagi keluar, sambil nahan mules, butuh rutop, butuh kurma. Udah gitu, digoyang-goyangin doang, emang tenaganya sebesar apa? Plek, weh jatuh. Ya, orang beriman mah gitu. Nggak ngukur kata Allah kayak gitu, gitu udah selesai. Samina wa ata'na. Matematika manusia tuh udah nggak laku kalau urusannya sama takdir dan ketentuan Allah, kebesaran Allah. Kalau emang matematika manusianya laku, ya apa kabar perang Badar 313 orang lawan 1000 orang. Kuda mereka lebih banyak, persenjataan mereka lebih lengkap. Nggak laku. Ya, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut, gerak, sisanya urusan Allah. Cuman kan berapa banyak manusia ketika akhirnya, ganti atasan, peraturan dirubah lagi. Ngaco, mendingan nggak usah sekalian. Udah weh. Jadi peraturan dirubah lagi. Ngaco, mendingan nggak usah sekalian. Udah weh. Jadi diem weh, mager, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Waktu Nabi Musa alaihissalam lahir, Firaunnya ditakut-takuti dapat ramalan. Kamu nanti digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Apa? Yuk kita bunuh semua bayi laki-laki. Kalau dibunuh habis nanti yang kerja. Ya udah setahun bunuh, setahun enggak. Kayak anak-anak bikin peraturan tuh ya. Namanya juga Firaun ya. Makanya Nabi Harun itu nggak dikejar-kejar. Karena lahirnya setahun lebih awal. Yang tidak harus dibunuh. Dan ketika Nabi Musanya lahir, pas keluar, laki. Dan belum ada USG waktu itu ya. Jadi nggak ketahuan. Ini laki perempuan. Baru ketahuan lahir laki atau perempuan itu pas lahir, ya udah. Ya. Maka takut kan? Ya Allah, anak saya berarti harus dibunuh saya sama pemimpinnya. Minta petunjuk ya Allah mesti gimana? Dapat petunjuknya, anyutin ke sungai. Buang ke sungai. Ya kalau misalkan kita ada di situ kan mungkin nego. Entar dulu, gimana ini teh ya Allah ya? Ini kan secara logika saya ini nggak masuk nih. Saya kan takut nih sama anak saya takut dibunuh. Terus minta pertolongan, banyak kudu dibuang. Ya. Tapi karena gara dihanyutkan ke sungai itu, nurut tuh. Tahu-tahu diangkat anaknya yang nemuin siapa? Istrinya Firaun, Asia. Malah jadi tinggal di istana dan ketika di istana disusuin oleh siapapun, bayi Musa tidak mau. Kakak perempuannya udah ngintilin, ngikutin sepanjang jalan dari sungai sampai akhirnya wah dibawa sama ibu itu. Ketika akhirnya diumumkan, siapa ini yang bisa mau anak ini untuk nyusu? Ibu yang mana? Kakaknya info teh ya. Saya tahu ibu yang pasti bisa nyusuin dia. Serius? Bawa ke sini. Ya iya datang ibunya. Mau? Ya iya karena ibunya sendiri ya. Tapi gara-gara kejadian itu, ia menjadi satu-satunya ibu yang menyusui anak kandungnya sendiri tapi digaji pakai duit negara. Udah, seperti itu. Enggak. Kalau di istana kejauhan, boleh nggak dibawa pulang? Boleh, silakan. Nanti kami tinggal ngejenguk. Antar, silakan. Kalau zaman sekarang mah itu diantarnya pakai plat merah. Ya, sampai. Masya Allah. Jadi, jangan alergi sama yang pahit-pahit. Yang nggak suka. Yang udah pacaran, terus akhirnya diputusin, bagus. Ya, nah dijauhin sama yang ngajak kurang baik. Ya, ada yang jomblo kan tadi katanya? Siapa yang jomblo? Angkat tangan. Tinggal satu. Udah. Punya pacar nggak? Hah? Yang jomblo angkat tangan yang jomblo. Ada jomblo. Tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Nggak apa-apa sih, sama-sama single. Semoga dapat pasangan yang soleh gitu. Coba kan, saya nanya kayak tadi juga bukan pengen nafkahin, bukan. Cuma nanti menentukan bahasan kita mau kemana gitu kan.
Ida syaitona karena surat An-Nisa ayat 76. Kapan tipu daya syaitan itu jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kalau kita ngerti istilah ladenin kan ya di sini. Diikutin gitu ya. Karena setan nggak bisa apa-apa. Kita nyalain Al-Quran di rumah 24 jam, baik di YouTube maupun di Murotal tuh yang pakai flash disk dicolok USB 24 jam. Setan di rumah nggak betah. Tapi pencet tombol matiin sendiri aja dia nggak bisa. Ya, kalau bisa horor juga, mati sendiri. Ya, nggak bisa tapi. Paling bisanya apa? Kasih was-was ke orang yang ada di situ. Bosen, ganti dong. Kalau kita nggak mau. Pengen tetap Al-Quran, apa dibanting gitu? Itunya, Murotalnya? Enggak bisa apa-apa. Kapan baru jadi berat? Kalau kita ladenin. Contoh. Lagi kesal sama suami, ya udahlah reunian. Di reuni, ketemu mantan. Udah rusak gitu urusannya. Udah gitu, mulai beres, ketemu mantan, ya udah pulang. Kan biasa ada satu grup ya, jadi nyatu. Ya, pada nyatu grup, mulai tiba-tiba mulai ada pesan-pesan mencurigakan ya. Tahu-tahu datang WA. WA-nya juga sopan, santun. WA-nya 2:30. Mukodimahnya betapa soleh, Masya Allah. Assalamualaikum ukhti. Udah kebaca lah itu ya. Pesannya juga nggak macam-macam, cuman jangan lupa sholat tahajud ya. Elah. Ya. Sama ceweknya dibalas lagi sama si ibu. Iya nih aku juga lagi ruku kok. Udah ngaco, udah kayak gitu ya. Beres sholat biasanya lanjut ya enggak. Aku nggak apa-apa chat kamu ya, playboy syariah lah itu mah udah kebaca lah ya. Nggak cuma perumahan aja yang ada syariah ya, Masya Allah. Playboy. Enggak, suaminya nggak marah. Dia juga suka sibuk sendiri. Mulai cerita tentang suaminya ya. Lama-lama nggak akan puas. Kamu ternyata lucu ya. Kita cuma di WA doang. Gimana kalau kita makan siang bareng? Udah itu mas. Mohon maaf ya, referensinya dari film Azab, soalnya biasanya kayak gitu ya. Nah, prosesnya biasanya kayak begitu ya. Kalau dari awal dia assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, selesai urusan. Belum ada perasaan nyaman, belum ada perasaan naksir, udah ditutup. Gak sakit hati nggak apa, siapa dia? Cuman orang entah sekedar tahu aja gitu ya. Tapi kalau udah diladenin berat. Sama laki-laki juga misalkan yang sudah punya anak atau yang masih belum menikah, sendirian, beres sholat, pulang pengajian, lagi buka pintu rumah ngeliat tetangga, tetangga paling ngaco tuh. Rumah dekat masjid, nggak pernah kelihatan di masjid. Kan ngomong dalam hati doang, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Dia kayak begitu, cari duit dari gelap sampai gelap, nggak ada yang tahu. Ternyata 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana kok sekarang. Kita malam tidur, mendengkur, ngorok, dia sholat malam, kita nggak pernah tahu. Kan nggak difoto pas lagi ruku kayak kita tadi ya. Insya Allah. Nah, harusnya duit kayak gitu. Ternyata yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara. Makanya harus gantiin orang tuanya. Jadi nyari duitnya kayak begitu. Kita yang bisa ngaji, alhamdulillah karena kerjaannya enak. Jamnya orang lagi pada kerja, kita mah lagi ngaji. Ya. Kok bisa kerjaannya enak? Kan alhamdulillah dulu kuliah tinggi. Kok bisa kuliah tinggi? Ya alhamdulillah orang tua dulu mampu. Kok bisa orang tua mampu? Ya kalau hanya terus mah semuanya dari Allah ya. Maka berarti kita yang sudah berada di sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya Allah yang tolong. Bukan kitanya yang sudah jadi baik. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang suatu saat bermaksiat. Nggak ada yang tahu. Tapi kan dia beneran maksiat kok. Kalau Allah udah benar-benar benci sama dia, mudah Allah matiin aja waktu lagi maksiat. Kenapa abis maksiat dia masih hidup? Sederhana. Bisa jadi Allah punya rencana ke depannya dia seperti apa. Nggak ada yang tahu. Ya. Oh, berarti kita juga boleh dong nanti makan 60 tahun, tobat 1 jam sebelum mati. Bisa. Bisa. Asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya satu, siapa yang janjiin kamu ada umur sampai 60 tahun ke depan? Siapa yang janjiin kamu hari esok? Siapa yang lagi ngomong aja 5 menit lagi juga nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi, udah weh. Tenang aja ya. Nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyebutkan manusia, orang-orang itu adalah tamu. Ya, semua orang adalah tamu. Dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu, ya pasti pulang. Gak mungkin nginap seumur hidup. Namanya titipan, harus dikembaliin. Karena tetap bukan punya kita. Ketika semuanya sudah pulang dan sudah dikembalikan, apa yang tersisa buat kita? Kecuali harus jadi amal ya.
Barat ginilah, kita rumahnya di ujung jalan. Buat ke rumah itu, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot cantik, tanaman hias, pengharum, dan lain-lain. Tapi rumahnya bobrok. Tembok bolong, atap retak, kaca pecah, pintunya lepas, nggak ada. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Ya. Menjadi benar perkataan Imam Ibnu Taimiyah, kalau misalkan hidup masih gampang sedih, kecewa, ngeluh, sederhana. Karena tadi alasannya, kita terlalu membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhirat. Ya tadi udah tahu, kenapa orang yang tadi sedih? Ya wajar, udah tahu rumahnya di situ, jembatan itu hanya dilewati. Tapi dia sibuk-sibuk membangun jembatannya, wajar sedih karena dia sedang membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Ya. Masuk nih ke rest area. Kita kalau punya duit bisa belanja apa aja ya. Mie 1 kardus, beras berapa karung, sekalian stok misalkan. Tapi kalau di depan pintu keluarnya ada tulisan, yang dibeli di sini cuman boleh dimakan di sini. Kira-kira pengen sekalian ngeborong atau secukupnya? Secukupnya. Di dunia silakan kita boleh ngapain aja. Dikasih kebebasan. Kita maksiat nggak langsung dapat tir menyambar kok. Ya. Tapi kalau kita tahu mana yang dibutuhin, ya udah wes secukupnya. Bukan berarti nggak boleh punya, silakan, bagus. Nabi juga memerintahkan harus pada jadi kaya kok, harus pada sukses, pada hebat, ya. Tapi semuanya dengan satu tujuan yang sama. Jadi jalan tambah dekat sama Allah aja udah. Ya. Dan ada peran ya masing-masing. Kalau Allah segitu hebat kok, kenapa Allah nggak jadiin kita semua direktur aja kok? Kenapa saya harus jadi karyawan? Kenapa nggak Allah jadikan kita semua kaya? Kalau setiap manusia di planet bumi dikasih masing-masing 100 triliun, kan mudah bagi Allah. Kan Allah maha kaya. Kalau itu terjadi pun itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, meskipun hanya seperti sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Ya. Tapi kalau semuanya dikabul, repot. Ya. Ingat, contoh semua pengen sehat? Pengen. Kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat? Pengen. Dikabulin satu dunia sehat. Rumah sakit bangkrut, ya, dokter nganggur, apotik tutup, fakultas kedokteran nggak laku, ya, semua pengen kaya, pengen, jangan ragu ya, apalagi kalau kayanya pengen supaya bisa berangkatin orang tua haji, amin ya Allah, ya jangan ragu kalau buat kayanya buat kebaikan, tapi kalau semua Allah kabulin kaya, ya nggak laku ini perumahan harga segini, ya, maka kalau semuanya kaya, bapak udah gondrong semua pak, nggak ada yang mau jadi tukang potong rambut, ya. Sulawesi ya. Sulawesi Selatan mungkin sudah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Setiap kali mau buang sampah berantem, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Enak aja, kamu yang buang nih 2 miliar. Kamu yang buang nih 4 miliar. Nah, kapan selesainya? Ya. Kerja di mana itu nyari buang sampah 4 miliar ya, Masya Allah. Kalau semuanya kaya, tapi enggak. Mau apapun perannya, justru tanda adilnya Allah, terserah Allah kita mau jadi apa aja. Tapi selagi kita jadi apapun, tetap nurut sama Allah, tetap punya hak buat bahagia. Dan kita mau jadi apapun tapi nggak nurut sama yang punya dunia, repot. Selalu ada aja. Artis Korea yang bunuh diri ada, nggak cuma artis. Kan bisa jadi kayak gitu. Kenapa bunuh diri jadi dosa katanya? Ya. Kan mati takdir. Ada yang pengen mati, udah rebahan di rel kereta, keretanya udah lewat, nggak mati juga itu orang. Karena relnya salah, dia salah rebahan, sebelahan. Gitu. Aduh salah, tengsin deh lihat celingak-celinguk. Ada yang lihat nggak ya? Pindah ke rel sebelahnya. Saya sudah siap ya Allah. Lewatnya ke sebelahnya yang satu lagi. Kata Allah emang nggak boleh mati dulu ya. Mau bunuh diri dosa. Kata Allah Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah semua tahu ya, barang siapa bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur tuh saya suka bahasainnya sok-sok amnesia sama nikmatnya Allah.
Nikmat segitu banyak, sok-sok nggak ada. Hidupku paling menderita. Kalau papa nggak beliin aku tas baru, ya Allah, perkara tas, jantung sehat, ginjal sehat, otak sehat. Ya, ada kayak gitu. Bete seharian ya Allah, sampai judes ke sana sini ya Allah, perkara satu benda. Ya, amnesia sama nikmat Allah, kufur. Ternyata yang diancam dengan azab itu nggak cuman yang maksiat ternyata, tapi juga termasuk yang kufur nikmat. Ya. Maka yuk kita lihat, orang bunuh diri biasanya karena apa? Depresi, apalagi stres, frustasi, apapun bahasanya lah ya. Pertanyaannya saya ganti, di luar sana ada nggak orang yang masalah hidupnya lebih berat daripada si yang bunuh diri, tapi dia tetap tidak pengen bunuh diri, tetap bahagia? Ada nggak? Ada yang jawab banyak malah. Ya, berarti kan bukan salah ujiannya, betul? Kalau memang ujiannya yang salah nih, kan kalau memang ujiannya yang salah, ya ibarat ginilah, anak SD dikasih soal ujian, anak SMA ada yang bisa lulus nggak? Sulit atau gimana? Emang soalnya salah, ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus, kan berarti bukan salah. Sulit atau gimana? Emang soalnya salah, ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus, kan berarti bukan salah masalahnya. Tapi karena tidak tahu jawabannya. Kenapa kita menderita? Bukan karena ujiannya kita, tapi karena kita salah menyikapi ujian hidupnya. Masalah mah gak ada yang bahaya. Yang bahaya tuh kalau salah nyikapin masalah. Ya udah, ya. Ketika akhirnya dia seperti itu, dan alhamdulillah, nggak capek beneran. Sebentar, dunia mah gitu-gitu aja. Petani aja rela panas-panasan di sawah bisa 4 bulan itu setiap hari harus siang-siang ngurusin sawah sampai terbakar kulitnya ya saking panasnya. Panennya paling berapa lama? Paling sepekan. Ada gitu nanam 4 bulan, panennya 4 bulan, nggak berhenti keluar jagung terus, nggak ada. Ya. Nanamnya 4 bulan dari biji sampai akhirnya jadi jagung, metiknya kan sebentar. Ya. Tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia? Ya paling berapa puluh tahun, kalau nyampe itu juga. Ada yang nggak nyampe belasan tahun udah selesai. Ya. Masa nggak rela cuma beberapa puluh tahun, tapi ganjarannya bukan beberapa pekan, tapi ganjarannya surganya Allah yang abadi. Ya. Kita bisa ngatain anak kecil pinter, ini anak pinter kok, karena dia mainnya sama yang lebih tua terus. Dan pemikirannya udah jauh mikirin 10 tahun ke depan. Anak SD mana yang kayak begitu? Kita aja bisa kayak gitu kan? Nah masa kalau ada orang yang mikirin bahkan tidak hanya 50 tahun ke depan, tapi sampai nanti setelah matinya, tidak dianggap pinter. Nah, karena ketika akhirnya manusia paling mulia juga menyebutkan, yang paling cerdas itu bukan yang lain-lain lah, yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk itu. Ya. Nah, ya udah siap, udah standby. Tenang aja, nggak rugi, ya. Dijahatin rugi nggak? Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zalim. Udah berbuat baik, tapi dia malah jahat, dia yang rugi. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum? Ngaco aja. Ya. Tapi kan kamu jadi korban kejahatannya, saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, padahal dosanya 1. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma 1. Terus pengen ke surga, amalannya apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi cita-cita ke surga, berarti kan perlu penggugur dosa. Ternyata dia mencaci, lumayan gugurin dosa. Makanya cita-cita ke surga, berarti kan perlu penggugur dosa. Ternyata dia mencaci, lumayan gugurin dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Stok kue bolu ya di rumah ya. Insya Allah. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba lihat orang kalau lagi ngegali aib seseorang bisa begadang, nggak tidur, nggak makan, tipes dia besoknya. Ya. Dan begitu nyari foto kita yang di Facebook yang paling culun yang dulu dicari, ya nggak? Foto-foto masa lalu, ya. Begitu akhirnya dicari, coba lihat. Orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh relain waktunya.
Berarti aslinya dia tuh yang paling cinta sama kita. Ih, gemes, kasih lagi lah kue bolunya. Tapi kan aib kamu jadi dibongkar ke orang. Ya emang orang ngomong apa? Aib yang disebut oleh mulut orang lebih sedikit daripada aib saya yang asli. Allah tahu siapa diri ini ketika sendirian, ketika dulu pernah berbuat apa aja, enggak dibongkar. Orang paling ngomong apa? Dasar Denis banyak omong, cuman satu yang dibongkar, saya banyak omong. Nggak tahu aja dia saya banyak utang, banyak cicilan, misal ya. Enggak, tenang aja. Ya. Emang kalau kita dicaci juga langsung kenyataan. Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Begini aja udah. Malah yang nyebut monyong itu yang harus majuin bibir. Silakan praktekkan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Enggak. Udah, sholat dijaga juga ya. Rapat, tenang aja. Yang nentuin kita bukan rapat. Mau rapat sampai jeding itu bibir, tetap aja ya. Bukan itu yang nentuin kita ke surga ya. Istilah. Oh, tapi dia udah udah kita tolong dia malah jahat. Ya kan kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Buat apa satu dunia cinta tapi Allah benci, ya. Kalau kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi ruginya belah mana? Ada weh, enak hidup kayak gitu, ya. Suka dikasih, ibu kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, jujur ya, itu ucapan asli atau palsu? Di saat kita habis ya Allah malu, udah bertambah berat badan, ada-adanya aja yang ketemu. Ih kok tambah cantik ya? Kebaca ya. Tapi kadang kita mah suka percaya ya, giliran lagi di toilet sendirian. Iya juga ya. Ya Allah. Hati-hati ya, ada udang di balik bakwan. Kadang pujian orang tuh udah mah ada niat tersembunyi, nanggung lagi. Ibu kok awet muda terus, usianya berapa sih? Bisa aja ya, aku udah 42 tahu kok. Kok kayak 41,5 ya? Lumayan ya, setengah tahun bisa sholat berapa kali itu? Ya. Udahlah, gitu aja mulut orang, gitu aja. Ya. Dipuji juga tidak mengangkat derajat. Ya. Bahkan punten ya, yang bikin kita tambah jadi baik tuh kalau mau jujur apa? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau justru karena dikoreksi meskipun kadang menyakitkan. Dengan karena dipuji atau dikoreksi? Koreksi ya. Cuman ketika kita sulit jujur sama diri sendiri, nggak terima kalau dikoreksi. Ya. Padahal kan baru jadi baik. Gitulah. Ini orang sampai badannya bagus nge-gym. Emangnya sekali ngangkat langsung ke Belandung? Enggak. Berkali-kali dulu kan? Berkali-kali angkat sampai kadang diledekin orang. Tuh lihat tuh. Mendingan kuli mah ngangkat berat jadi gaji. Ini mah orang nge-gym udah mah dia yang bayar suruh ngangkat-ngangkat besi lagi. Ya. Ada aja yang ngeledekin kayak gitu ya. Namanya netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Biarin aja. Ya. Udah terus dilatih, nggak apa-apa. Ya. Dari sakit hati yang pertama, sakit hati yang kedua, sampai akhirnya tidak berharap lagi kepada makhluk. Ya. Karena begitulah kalau ke makhluk punya potensi kecewa. Ya. Kitanya juga yang salah berharap sebetulnya ya. Sudah tahu dalam kitab Al-Hikam itu ada perumpamaan unik luar biasa. Kalau kita minta tolongnya kepada selain Allah, entah ke teman, entah ke siapa, ibarat orang lagi ngegantung di jurang, minta tolongnya sama orang yang lagi di sebelah, lagi sama-sama gelantungan di jurang. Ya kan? Karena baik atasan kita, baik kakak kita, baik teman kita, dan sama-sama perlu ditolong Allah, betul? Nah terus kita udah tahu mau jatuh di jurang, ya harusnya minta tolong sama yang berdiri di sana yang bisa ngasih pertolongan, yang punya tali tambang, yang punya alatnya buat narik. Kita malah minta tolongnya sama yang bergelantungan juga punya kebutuhan. Ya, maka udah itu aja. Nah, yang bikin kita selama ini doa agak lama dikabul kalau mau jujur ya kitanya sendiri belum langsung nyari Allah. Contoh. Sakit kepala nyari paramek atau berdoa ke Allah. Hah? Ayo, sakit kepala nih.
Nyari obat atau berdoa ke Allah? Nyari obat ya. Giliran akhirnya sembuh, apa yang diucap? Ini memang dahsyat nih Paramek nih. Ya. Padahal sembuh karena obat atau karena Allah? Enten ya, kitanya kan kayak gitu. Tapi saya berdoa kok ke Allah. Yuk, kapan berdoanya? Setiap ada masalah langsung nyari Allah, atau terakhir setelah udah WA sana sini nggak ada yang bisa bales, nggak ada yang bisa jawab, baru iya ya kayaknya tinggal minta tolong Allah nih yang belum. Coba ya, kan kita suka nyuruh orang empati ya. Coba bayangin kalau kita yang digituin lah gitu ya. Kalau kita punya temen yang tiap kali ada bahagia, lagi nggak ada masalah, dia senang-senang sama grup yang itu. Giliran ada masalah baru nyari kita. Kan jiwa julid kita bergejolak, betul? Giliran gini aja, ya. Mulutnya udah mulai gitu tuh. Ya, giliran ada perlunya baru nyari. Kemarin kemana aja? Wah, udah mulai itu ibu-ibu teh ya. Masya Allah. Nunjuk orang ge bisa nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ya. Awas ketabok malaikat nggak balik lagi. Ya gitu weh. Capek ah. Udah tenang. Silakan episodenya mau apa aja. Dan bukan berarti jadi oh gitu ya udah rebahan aja ntar juga ada duit datang. Ya enggak ya. Kita tetap aja terus ikhtiar. Ya. Lah tapi kok kalau semuanya yang nentuin Allah buat apa tuh kita ikhtiar? Kalau yang nentuin pedagang, kalau yang nentuin nanti customer mau beli atau enggak kan yang bolak-balikan hatinya Allah. Ngapain kita tetap berbuat baik ke mereka? Bermulut manis, bersopan santun, menawar. Dokter datang ke UGD, udah gitu ditanya sama pasien yang di rumah sakit, dok kan yang nyembuhin Allah, buat apa dokter tengah malam masih kesini? Nyape-nyapein diri, ya. Maka buat apa kita ikhtiar tadi? Agar jadi amal soleh, ngumpulin amal, weh. Kenapa? Misalkan kayak gini ya, ada orang yang seumur hidup doanya selalu dikabul sama Allah. Jangankan ngangkat tangan, baru ngelamun juga udah jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Pegel, capek di dunia, bak-bak. Iya beneran di dunianya beneran viral, beneran jadi kaya, beneran punya jabatan. Tapi nggak ada yang jadi amal, berarti meninggal bawa apa? Pegel ya. Atau bandingin dengan orang yang kedua. Ada orang yang mungkin seumur hidupnya lebih sering gak dikabul hidupnya. Tapi tiap kali ngucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling bahagia. Padahal di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina. Ya. Dan kalau udah tujuannya jadi amal, jadi yang Allah suka, amal enggak. Dia mau udah ditolong terus malah nipu, dia yang rugi. Masa saya dihukum karena kelakuan dia? Enggak lah. Ya. Dakwah, orang nggak jadi soleh setelah dengerin kita, ya udah kan kita nggak pernah disuruh mengubah orang. Orang jadi baik, Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku. Orang itu nggak jadi baik, selagi niatnya benar, jadi amal soleh, nggak ada ruginya. Ya. Baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita, orang harus kagum dengan ucapan kita, oh capek. Ya. Nolongin orang, udah weh. Dia nolong juga, dia muji juga. Apa artinya pujian? Dan kita meninggal nggak ditanya sudah berapa emang yang memfollow kamu, melike kamu, ya. Kamu udah centang biru belum? Ya. Di surga ada gitu pintu centang biru gitu ya, khusus akses khusus. Ya. Nggak bisa, udah tenang aja lah. Yang penting ya Allah suka. Sisanya kita ngikut aja ya. Ikhtiar tapi tetap terus. Apa bedanya pasrah sama tawakal? Ya pasrah tidur-tiduran, udah nggak usah ngapa-ngapain. Hasil gimana Allah tapi nggak ngapa-ngapain. Tawakal hasil gimana Allah tapi tetap ikhtiar. Kalau nggak kesampean gimana? Udah belajar buat masuk universitas yang diidam-idamkan, yang kepilih malah temennya nggak belajar. Kitanya udah belajar nggak kepilih, udah weh tenang, Bismillah. Kan yang dikejar jadi amal. Siapa tahu masuk situ malah jadi sesuatu. Dapat ceritanya, insya Allah. Sampai nangis ketika nggak kepilih masuk ke kampus yang diidamkannya, harus masuk ke kampus lain. Tapi gara-gara masuk ke kampus itu, akhirnya jadi kenal dengan ada guru ngaji yang ngajak dia hijrah, sehingga akhirnya dia hijrah.
belajar ngaji, sampai akhirnya ketemu sama suaminya pun akhirnya di jalur dakwah itu. Yang temen yang akhirnya masuk ke kampus yang diidam-idamkan, enggak. Mulai pergaulan yang tidak baik. Dan sekarang malah tergelincir kepada sesuatu yang naudzubillah mengerikan. Enggak, jangan inilah. Ya, tenang aja. Yang paling baru nih, kemarin tuh ceritanya pindahan rumah. Ya. Depan rumahnya tapi tanah, ya. Jadi masih becek. Kalau hujan apalagi. Pengen syukuran, ini gimana ceritanya nanti kalau orang tamu pada kotor. Ya udah kita aspal deh. Cari biayanya kalau di aspal jalan sepanjang itu berapa. Dan juga dicor, atau enggak dicor lah minimal ya. Dihitung, lumayan biayanya karena agak panjang jalannya. Udah gitu, nyari tukang yang mau ngerjain. Biasanya suka ada aja nanya, ada kerjaan enggak, lagi enggak ada job nih. Sekarang giliran dicari, lagi pada ada kerjaan semua. Wah, jadi nggak bisa dikerjain. Acara 2 hari lagi. Wah, gimana nih? Ya udahlah, bismillah aja. Ada skenario Allah. Besok paginya, pas buka gerbang, ada bapak-bapak datang pakai rompi. Ya, pakai rompi nanya, ya pagi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Enggak, ini lagi ngukur jalan nih, hari ini dapat tugas buat ngaspal nih dari pemerintah. Wah, udah weh di aspal. Coba kalau kemarin udah saya aspal pakai duit sendiri, besoknya ditimpah lagi sama pemerintah, tekor ya. Kata Allahnya teh mungkin pengen ngaspal jalan, tapi pengen gak keluar biaya nggak? Tenang, dibikin semua lagi pada ada kerjaan, udah beres. Ada yang kayak gitu. Sebelumnya, ini qadarullah memang lagi kayak gini ya. Ini sebelum dari sini juga dari Mamuju, dari sini nanti lanjut lagi, habis ini juga langsung ke bandara, lagi diuji kayak gitu. Langsung dijemput di bandara, kajian 8:30-nya di Bekasi sampai jam 10. Jam 10 dijemput lagi sama yang dari Bandung, Majalaya, nyampe jam 3-an. Jam 3, jam 8 pagi kajian di Bandungnya. Beres itu langsung ke Garut, beres ke Garutnya baru balik lagi ke Bandung. Udahlah itu malah ya. Kacamata Teh Yunda patah. Jadi orang Sunda mah bilangnya tatakan irungnya gimana? Ada kan bagian yang bulat di sini yang buat natakin hidung, nospet gitu ya. Patah, jadi kan tajam. Terus mesti gimana nih? Waktu nggak sempet, lagi jadwal lagi kayak begini-begininya. Uangnya mah ada, bismillah insyaallah, waktu nggak sempet. Udah kayak gitu, udah bete lah ceritanya. Pas dicari kacamatanya, hilang pula kacamatanya. Bertambah-tambah. Tapi tahu-tahu dapat dapat WA dari yang ngejemput dari bandara ke Bekasi tadi malam. Kok kacamata Teh Yunda ketinggalan di mobil? Dan karena patah ini sudah saya benerin. Nih difotoin, ini mau dipaketin kemana? Selesai, ya. Kata Allahnya mungkin pengen benerin kacamata, tapi nggak ada waktunya ya. Tenang, dibikin ketinggalan dulu entah di mana ya, diambil, dibenerin, dikirimin, pakai kacamatanya utuh dengan sudah dibenerin. Alhamdulillah. Aja yang kayak gitu tuh banyak ya. Tinggal kita mau lihatnya mau kayak kacamata apa nih, yang kita suka atau yang Allah suka, kacamata syukur atau kacamata kufur. Sepakat? Jadi horor begini tenang. Nih ngaji kayak gini tambah tenang atau tambah gelisah? Nah, ya. Berarti baru saja membuktikan firman-Nya Allah surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi tentram. Nah, dari tadi kita lagi ngomongin Allah, maka pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah, ya wajar tenang, tentram. Ya, bukan karena yang bicara, bukan. Yang bicara mah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, apalagi bikin tenang orang, enggak, Allah aja yang bolak-balikin. Gampang kalau hati masih gelisah, sederhana aja. Tanya dalam hati, lagi ingat Allah atau ingat apa? Ya, kalau ingat Allah, apa ruginya? Mau dijahatin? Yang Allah suka akan ketemu kecewa terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa didapat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.